datang di Sitinggil Segoro Kidul. Bener adeke jejeg lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja, Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengambil ibunya sendiri. Jangan bayi sambut. Kenapa? Aku mencintainya. Aku ibu kandungmu. Ibu kandungku. Iya. Akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu kutuku. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutu. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Mohon maaf, Nyi Ratu. Sumber getaran berasal dari keringinan, Nyi Ratu. Keringinan? Ada apa dengan keringinan? Apa yang terjadi di sana? Mohon maaf, Kanjeng Ratu.
kami tak bisa melihat. Karena asap itu dibuat dengan sengaja untuk menghalangi pemandangan. Mungkin Koco Benggolo bisa menembus dan bisa melaporkan Kanjeng Ratu. Koco Benggolo? Koco Benggolo? Maaf Kanjeng Ratu, maaf kalau laporan hamba terlambat. Perlihatkan padaku. Maaf Kanjeng Ratu, yang tertinggal hanya sisa-sisa bencana, tidak ada lagi selain itu. Ki Demang tahu siapa yang melakukan semua ini. Siapa lagi kalau bukan Gedeng Permoni? Lalu kita harus bagaimana? Kita menyerah tanpa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa melawan mayat hidup? Siapa yang bisa membunuh yang sudah mati? Ini bukan musuh sembarangan kami tua. Berat sekali lawan kita. Kita tidak mungkin mengatasinya sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana harus kita hadapi makhluk seperti itu. Semalam mereka porak-porandakan 5 desa. Dan malam ini mereka akan kembali lagi. Aku tidak bisa menolong kalian. Akan menjadi bencana lebih besar kalau aku ikut campur. Tetapi, di alammu ada Bayu Samudro. Minta tolonglah pada dia. Desa kalian tidak berjauhan. Bayu Samudro. Ayo, ingat dan sebut nama itu. Ki Demang, apa Ki Demang tidak ingat peristiwa yang menggemparkan di Randu Alas? Bayu Samudro? Iya, pendekar itu berhasil mengalahkan Lindu Aji dan Sayipi Angin dari Gua Singobaro. Bayu Samudro bisa mengalahkan siluman. Kenapa kita tidak mencoba meminta bantuannya? Ya, aku akan ke Randu Alas. Aku akan meminta bantuannya. Akhirnya, Bayu Samudro harus terlibat juga. Mohon ampun, kenapa Nyi Ratu tertawa? Melibatkan Bayu Samudro berarti mengguncang hati Ratu Kidul. Dan mengguncang hati Ratu Kidul sama dengan artinya mengguncang samudranya. Saya tidak mengerti kemana arah Nyi Ratu bicara. Oh, lihat saja. Kalau sampai Bayu Samudro terlibat dan terluka, Ratu Kidul pasti akan marah. Dan kemarahan Ratu Kidul sama dengan perang besar antara Laut Kidul dengan Setro Gondomayit. Iya, Nyi Ratu. Apa aku tidak boleh tertawa melihat keadaan yang akan kacau balau begini? Ini saat-saat yang aku inginkan. Saat-saat yang aku tunggu-tunggu, Pudaksari. Di saat suasana keruh, Brangah beraksi. Brangah akan merebut kembali Bayu Samudro dari tangan Ratu Kidul. Perang. Peranglah hei kalian 2 ratu. Ini tadi perjanjiannya bagaimana toh? Kok semuanya pergi? Ki Demang pergi. Perjanjian kok aneh. Nunggu mayat hidup. Mayat mati saja takut. Mayat hidup. Mayat hidup.
Merinding. Bener kan? Mulai takut saya. Kan? Den. Walah, Den, jangan tidur, Den. 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 Den, bangun, Den. Bener-bener tidak kuat saya, Den. Den, ayo Den, bangun. Mati aku, Den. Den, lihat. Kalian siap kembali ke alam kubur? Kamu menang, Bayu Samudro. Itu artinya kamu laki-laki luar biasa. Tapi, kebencian juga akan aku sumpah serapahkan padamu. Karena kemenanganmu, kemarahan Ratu Kidul yang aku inginkan tidak jadi terwujud. Kurang ajar, percuma, dan aku tidak bisa tertawa lagi. Bayu telah melakukan tugasnya dengan baik. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kurang ajar. Ini pasti karena Ratu Kidul ikut campur. Kembang Tanjung nama yang manis sekali. Sebuah nama yang mungkin akan merubah jalannya seluruh rencana kita. Kenapa Ibu berkata begitu? Nanda Raden Sombo, dengan diangkatnya Kembang Tanjung sebagai pengawal Soko Tumenggung, apakah bukan berarti munculnya Yudo Turonggo baru di Katemenggungan? Pengawal Soko Tumenggung itu kan masih di bawah pengawasan saya, Bu. Ya. Tapi pengawal Soko Tumenggung akan selalu berada dekat dengan yang harus dikawalnya. Sedekat apapun dia, Kembang Tanjung tetap cuma sebagai pengawal, Bu. Dia bukan apa-apa. Jangan bilang begitu. Nanda Raden akan sangat terkejut kalau saja Nanda Raden tahu bahwa malam ini Romo Tumenggung akan mengadakan pertemuan khusus dengan pengawalnya itu. Pertemuan khusus? Ya. Tanpa saya ketahui? Ya. Kau tahu apa sebab kita harus bicara di sini? Kau buka peluang agar aku membunuhmu, Taji Saketi. Ada yang sangat istimewa yang datang dari dirimu, Kembang Tanjung. Kau membunuh ayahku, dan aku harus balas dendam, Taji Saketi. Itu yang akan kulakukan. Dan Taji Saketi membunuh bapakmu? Iya.
bapak saya. Ya, Taji Saketi membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan satu dari 2 peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Saketi dianggap berjasa dan diangkat jadi Tumenggung di Cokronanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tumenggung Cokronanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Dari mana kau dapatkan ilmu Sigar Semongko itu? Mohon maaf. Dari mana Kanjeng Tumenggung tahu kalau saya... Hanya Sigar Semongko yang bisa membelah lantai dan mengatupkannya kembali. Kamu telah sangat sempurna menguasainya, Kemang Tanjung. Siapa gurumu? Sebab sepengetahuanku, Ki Penjalin yang mewarisi ilmu itu sudah meninggal. Setelah menurunkan ilmu itu kepada 2 muridnya, Taji Saketi dan Gelap Ngampar. Taji Saketi sudah meninggal. Sudah 2 orang yang bicara begini. Tumenggung dan lelaki pincang itu. Den Roro! Den Roro! Tunggu, Den Roro! Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru Pak Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau Tunggu. Den Roro... Bapak ini sebenarnya siapa? Saya... Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Dari Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Mohon maaf, Gusti Tumenggung. Saya kemari karena keinginan saya untuk mengabdi. Mau mengabdi? Atau karena tujuan tertentu? Mohon maaf. Saya tidak mengerti maksud Kanjeng Tumenggung. Maka dari itu, kalau aku tahu siapa gurumu sebenarnya, Taji Saketi atau Gelap Ngampar, tidak perlu lagi teka-teki ini. Tenang. Aku harus tenang. Pasti ada sesuatu yang ia inginkan dariku. Aku tidak mau terjebak. Bagaimana? Bisa kau beritahu siapa gurumu? Taji Saketi atau Gelap Ngampar? Atau malah kedua-duanya? Yang jelas, Gelap Ngampar sudah mati. Kalau benar Ki Penjalin sudah tidak ada, maka gurukulah Taji Saketi yang sesungguhnya. Tapi menurut guru, orang yang di hadapanku inilah Taji Saketi, pembunuh ayahku. Apa yang kamu pikirkan? Maafkan saya, Gusti. Saya belum bisa memberikan keterangan tentang guru saya. Baik, itu hakmu. Tapi kalau ternyata gurumu Taji Saketi, maka kau harus mempertimbangkan cerita sesaat dia tentang aku. Camkan itu. Minggir! Minggir! Mau apa dia? Maaf Kisana. Kami bukan bermaksud untuk pamer di sini. Iya Tuan, kami cuma sekedar mencari makan. Aku mau taruhan. 2-1. Maaf, tidak usah saja. Hei, berani kau menolakku?
juga. Lagi. Maaf Kisanak, saya tidak bisa meneruskan permainan ini. Apa? Maaf, saya mengundurkan diri. Kisanak boleh mengambil uang taruhan Kisanak. Tidak bisa. Kau tidak bisa begitu saja menghentikan taruhan yang sedang berjalan. Aku mau taruhan 3-1. Aku 3. Dan kau 1. Lemparkan semangka itu. Ayo, sekarang giliranmu. Bagus, bagus, hebat. Tapi bagaimana kalau 3 semangka dilempar? Aku mau taruhan 5-1. Maaf Kisanak, itu sudah di luar kemampuan saya. Tidak bisa. Dalam taruhan harus ada yang keluar sebagai pemenang. Kalau kau tidak mau, berarti kau yang kalah. Ayo, mana taruhanmu? Maaf Kisanak, tapi itu adalah uang terakhir milik kami. Jangan. Kisanak. Jangan. Maaf Kisanak, saya tidak bisa bertaruh dengan kalung milik istri saya. Atau kau ingin taruhan ini berakhir? Baik, berarti kau kalah. Jangan. Jangan ambil uang saya. Aku menang. Aku akan ambil uang ini. Ambil kalung saya. Kisanak belum menyelesaikan permainan. Giliran Kisanak, kalau terbukti Kisanak mampu melakukannya, baru Kisanak boleh mengambil uang taruhan itu. Kurang ajar. Siapa kau berani ikut campur? Maaf Kisanak, percuma saya memperkenalkan diri. Toh saya bukan orang yang terkenal. Lalu apa maumu? Saya hanya ingin meluruskan taruhan yang tidak adil ini. Hei pemuda asing, buat si Mata Sito menyelesaikan permainan amatlah mudah. Tapi kau lihat sendiri dia tidak mau meneruskan permainan. Saya hanya ingin meneruskan permainan ini Kisanak dengan jumlah yang berkali lipat dari seluruh taruhan di atas meja. Lepaskan istriku. Hei anak muda kaya raya, apa ada lagi uang taruhanmu? Karena dalam sekejap, keping-keping emas ini akan berpindah ke tanganku. Baik, dengan satu syarat. Kisanak harus melakukan giliran Kisanak tadi. 3 buah semangka yang dilemparkan. Oh, tak jadi soal. Kau akan menyesal anak muda. Aku si Mata Sito, pemanah nomor 1 dari Gisikan. Ya! Kenapa tertawa? Yang dipertaruhkan bukan soal menancapnya, tapi kenanya. Ayo, sekarang giliranmu anak muda. Kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya? Bukan Kisanak. Rasanya semangka terlalu besar. Bagaimana kalau dengan sasaran yang lebih kecil? Bangkuang. Iya, bangkuang. Dengan 3 sasaran. Tapi terlalu sedikit. Bagaimana kalau dengan 5? Ya, 5 bangkuang sekaligus. Kau jangan mengada-ngada anak muda. Jangan sombong. Sebab kalau kau tidak mampu melakukannya... Maaf Kisanak. Saya hanya ingin memenangkan taruhan suami istri itu.
Besar kepala. Terserah. Yang penting sekarang adalah giliranmu. Ayo, lemparkan sesuai permintaannya. Hei anak muda, di sini aku yang punya peraturan. Kalau kau mampu memanah kepeng ini, aku baru percaya dengan keahlianmu. Hei, ini pasti sihir. Tidak mungkin. Dia bukan pemanah. Kalian semua buta. Kalian gelap mata. Mata Sito. Tidakkah kau lihat gunung di hadapan matamu? Kalah-kalah saja. Jangan berlagak. Tidak usah malu. Mohon maafkan kebandelan orang saya. Tidak apa Kisana. Oh iya, Andika ini siapa? Dari mana? Dan akan kemana? Saya seorang pengembara. Pergi mengikuti langkah kaki dan berhenti kalau lelah. Dan akan jalan lagi mengikuti kemauan kaki. Jawaban seorang pendekar. Saya akan senang sekali kalau pendekar mau mampir ke rumah besar Gisikan. Terima kasih Kisana. Terima kasih atas undangannya. Tuan Pendekar beruntung. Jangan tidak datang pendekar. Itu Raden Seto Satrio, putra Gusti Tumenggung Cokronanggolo. Cokronanggolo? Iya, putra dari selir kaya raya, membangun dalam ageng sendiri. Iya, terima kasih Kisana. Iya, iya. Bagus. Kalau begitu aku sudah sampai di tempat yang tepat. Kelihatannya Seto Satrio lah kunci masukku ke Katemenggungan. Mudah-mudahan benar. Apa yang menjadi harapan Bagus Torodipo? Seto Satrio hanyalah kunci masuk ke Katumenggungan. Tapi kalau sampai Bagus Torodipo terbujuk Seto Satrio dan mau menjadi penganutnya, maka perjalanan Seto Satrio untuk mencari jati diri bisa menjadi salah langkah. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Belum ada. Kita lihat saja dulu keadaannya. Tapi kalau akhirnya Raden Bagus Torodipo berhasil masuk ke Katemenggungan, apa ini tidak akan menambah masalah di Katemenggungan yang sudah bermasalah, Kanjeng Ratu? Itu masalahnya. Tapi kita tidak boleh ikut campur apa yang menjadi urusan Bagus Torodipo. Tapi kalau kedatangan Bagus Torodipo nanti mengganggu masuknya Raden Bayu Samudro ke Katemenggungan, apa Kanjeng Ratu tidak boleh cawe-cawe? Masih jauh, Cundomanik. Jalan ke arah itu masih jauh. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Silakan. Raden Sito sudah menunggu. Silakan.
Jangan gemetar! Jangan gemetar! Bagaimana mau jadi pemanah yang handal? Memegang busur saja gemetar. Maaf Kisana. Bagaimana dia akan memanah dengan baik jika tangannya gemetar dan matanya terus melirik takut pada Kisana? Maaf Kisana. Arahkan mata panah dengan pandangan kesasaran. Jangan genggam busur dan anak panah terlalu kuat, karena itu akan membuat ketegangan. Tenang, lembut saja, ringan, dan tahan nafas. Tenang. Jangan pikirkan dirimu akan berhasil. Biarkan anak panah ini yang akan mencari sasarannya. Tenang. Ayo, lepaskan. Berhasil. Perhitungan saya tepat. Andika pasti datang. Mereka akan menjadi prajurit-prajurit handal kalau Andika yang melatih. Terima kasih, Raden. Mari, silakan. Mari. Pudaksari, itu tidak salah. Bagus Torodipo masuk ke kandang yang sama. Kelihatannya akan ada satu kesepakatan yang akan mereka buat, Nyi Ratu. Ya, Seto Satrio akan memanfaatkan Bagus Torodipo. Begitu juga sebaliknya. Bagus Torodipo akan memanfaatkan Seto Satrio untuk kepentingannya sendiri. Itulah yang akan terjadi. Apa perlu memperingatkan Raden Seto Satrio? Tidak perlu. Biarkan saja berjalan seperti apa adanya. Kita tunggu saja. Basuhan kaki, sandal rumah yang jinak, isi sumilirnya angin pendopo, dan suguhan yang Raden hidangkan. Seakan benang halus yang mengikat agar saya menjadi betah di sini. Apa yang telah kami berikan, rasanya tidak sebanding dengan apa yang kami harapkan dari seorang pendekar seperti Andika. Silakan. Iya, terima kasih. Apa yang diharapkan dari seorang pengembara, Raden? Tinggallah di sini. Latihlah orang-orang saya menjadi prajurit-prajurit yang handal. Apa Raden tidak salah memilih saya? Bagaimana bisa saya salah memilih? Kalau yang ada di hadapan saya adalah seorang pendekar pemanah bintang, alias Dewa Panah dari Utara. Atau sang panah bermata? Tidak Raden. Jangan terlalu berlebihan. Saya tidak mendapatkan nama. Apa salahnya kalau gelar yang saya panggil? Baik, saya akan coba tinggal. Dan saya akan melatih mereka. Ya, terima kasih. Tapi jangan ikat saya dengan jabatan. Sebab apa yang saya lakukan itu hanya sementara. Karena seorang pengembara akan selalu mengembara. Ya, saya mengerti. Kau tidak apa-apa?
Ada apa, Nyi Ratu? Salah apa saya harus menghadap? Ada gairah apa dikisikan? Mohon maaf saya lupa melapor, Nyi Ratu. Cucu saya mendapat pelatihan uragan baru. Pendekar pemanah bintang. Saya kira hiruk pikuk itu karena latihan mereka. Iya. Tapi kenapa sampai menggoyang Setro Gondomayit? Siapa sebenarnya pendekar pemanah bintang itu? Saya tak mengerti, Nyi Ratu. Kenapa Nyi Ratu menyimpulkan begitu? Aku khawatir. Ia bukan manusia biasa, tetapi ada darah siluman di dalamnya. Aku harus ke sana. Akan kuselidiki. Siapa dia sebenarnya? Ikut aku, Wingit.